Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad atau Aqidah Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Masih pada pembahasan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala al-istiwa wal ulu. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami tauhidul asma was sifat, bahwasanya mereka menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah sendiri dalam Al-Qur'an dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih, tanpa kita menyerupakannya dengan makhluk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11, dan jadikan kaidah ini atau ayat ini sebagai kaidah dalam masalah tauhidul asma was sifat. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Syai'un nakirah, jatuh pada siyaqun nafi, menunjukkan apa? Umum. Wan nakiratu fi siyaqin nafi awin nahyi tufidul umum. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini merupakan kaidah Ahlus Sunnah dalam asma was sifat, dan dia juga merupakan bantahan kepada dua kelompok yang menyimpang dalam asma wa sifat. Pertama, bagian yang pertama, laisa kamitslihi syai'un, ini bantahan kepada kaum mumatsilah, musyabbihah, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, yaitu orang-orang yang mengatakan Allah punya tangan tapi tangannya Allah sama seperti tangan manusia. Allah turun tapi turunnya Allah sama seperti turunnya khotib dari mimbar. Dan ini adalah apa? Kekufuran. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala zat yang mulia disamakan dengan makhluk yang hina? Man syabbahallaha bi khalqihi faqad kafar. Kata Nu'aim bin Hammad, gurunya Imam Bukhari rahimahullah taala, siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya maka dia telah kufur. Kemudian ayat ini juga bantahan kepada kelompok Mu'attilah yang mengingkari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis, yaitu pada bagian terakhir, wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi ini satu ayat, ini satu paket, jangan dipenggal-penggal. Sebagian ahlul bid'ah cuma memenggal bagian pertama saja, laisa kamitslihi syai'. Akhirnya mereka banyak mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau hanya menetapkan sebagian saja dengan alasan apa? Kalau kita tetapkan, nanti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini tidak benar. Akhirnya mereka tidak percaya Allah SWT istiwa di atas arsy. Mereka tidak menetapkan Allah SWT punya tangan. Mereka tidak menetapkan Allah SWT turun. Alasannya apa? Laisa kamitslihi syai'. Kita katakan kepada mereka, lanjutkan ayat ini, jangan cuma sepenggal-sepenggal. Wa huwas samiul basir. Kita tanya, wa huwas samiul basir, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Makhluk mendengar dan melihat tidak? Makhluk mendengar dan melihat. Oh, kita tetapkan Allah itu mendengar dan melihat, tapi pendengaran dan penglihatan Allah tidak sama dengan makhluk. Kita jawab, begitu juga dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala punya sifat turun, Allah Subhanahu wa taala punya sifat istiwa,
Ya, Allah Subhanahu wa taala punya sifat tangan, tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Istiwa Allah tidak sama dengan istiwa makhluk. Ya. Nah, jadi kaidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini ya mapan, ya konsisten, tidak pelin-pelan. Ya, tidak pelin-pelan. Kemudian beliau memberikan contoh tentang kaidah ini, yaitu dengan sifat apa? Istiwa. Famin sifatillahi ta'ala allati wasafa biha nafsah wa nataqa biha kitabuhu wa ahbara biha nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam annahu mustawin ala arshihi kama ahbara an nafsihi. Di antara sifat-sifat Allah yang Allah sifatkan pada dirinya dan ditegaskan oleh kitabnya yaitu Al-Quran, dan dikabarkan oleh nabinya yaitu Muhammad SAW dalam hadisnya yang sahih, bahwasanya Allah SWT itu istiwa di atas arsy-Nya. Dan arsy itu di mana? Di atas langit yang 7. Taib. Kemarin sudah kita sampaikan kenapa yang dicontohkan pertama kali oleh penulis adalah sifat istiwa. Ya, karena dua alasan. Pertama, karena dalil-dalil tentang sifat ini apa? Banyak sekali. Bahkan sebagian para ulama mengatakan 1000 bahkan 2000 dalil. Fil Qur'ani alfu dalilin tadullu ala fawqiyatillahi jalla wa ala. Sebagian ulama mengatakan di dalam Al-Qur'an itu terdapat 1000 dalil yang menunjukkan Allah SWT tinggi di atas arsy-Nya. Yang kedua, kenapa beliau mencontohkan ini pertama kali? Karena banyak ahlul bid'ah yang mengingkari sifat ini. Ya, banyak ahlul bid'ah yang mengingkari sifat ini. Seperti orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah. Ya, mereka tidak menetapkan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti juga kaum Asy'ariyah. Demikian juga orang-orang Hululiyah Ittihadiyah. Apa Hululiyah Ittihadiyah? Yang mengatakan Allah bersatu dengan makhluk, manunggaling kawulolan Gusti. Mereka mengatakan Allah bersatu dengan hambanya. Wa mal kalbu wal hinziru illa ilahuna. Ya, bahkan tokoh mereka mengatakan tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhan kita juga. Karena Allah bersatu dengan makhluknya. Na'udzubillah min dalik. Artinya sifat ini, sifat istiwa dan sifat fauqiyah, ulu, ketinggian Allah SWT di atas arsy-Nya, ini banyak diingkari oleh ahlul bid'ah. Sehingga untuk syiar pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah, beliau ya memulai contoh asma wa sifat dengan sifat ini. Saking pentingnya masalah ini. Dan memang ayyuhal ihwah, ya, perbedaan antara ahlus sunnah wal jamaah dengan ahlul bid'ah dalam masalah ini sangat sengit. Ya, kata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya ya Ijtima'ul Juyus Al-Islamiyah, perkumpulan pasukan-pasukan Islam fi raddi 'alal Jahmiyati wal Mu'attilah, dalam membantah orang-orang Jahmiyah Mu'attilah yang mengingkari sifat-sifat Allah SWT. Beliau mengatakan pertempuran antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah dalam masalah ini lebih sengit daripada pertempuran antara ya orang-orang kafir dengan orang-orang Islam. Jadi perdebatan dalam masalah ini ya sangat sengit. Bahkan banyak para ulama yang menulis buku-buku khusus dalam masalah ini. Ya, sudah kami sebutkan sebelumnya, di antaranya Imam Az-Zahabi punya buku Al-Ulu lil Aliyyil Ghaffar. Ya, ada juga Imam Ibnul Qayyim Ijtima'ul Juyus Al-Islamiyah, perkumpulan pasukan-pasukan Islam, yakni para ulama-ulama ahlus sunnah dalam membantah Jahmiyah, Mu'attilah yang mengingkari sifat ya ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Demikian juga Imam Ibnu Qudamah punya buku Isbat Sifatil Ulu, dan banyak ulama-ulama yang lainnya. Bahkan ini dijadikan sebagai apa? Syiar pembeda, garis pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Seperti
yang disebutkan oleh Abdul Wahid As-Sirazi rahimahullah dalam bukunya Juz'un fihi imtihanus sunni minal bid'ah, ya, garis pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Salah satunya adalah dalam masalah ini, ya. Taib. Kemudian beliau membawakan dalil-dalil, karena ahlus sunnah itu syiar mereka adalah berakidah berdasarkan dalil, dan inilah sumber, ya, rahasia kenapa akidah ahlus sunnah, ahlul hadis, akidah mereka akidah yang kuat, tegar, ya, karena akidah mereka berdasarkan apa? Dalil, bukan hanya omong kosong, bukan hanya filsafat, bukan hanya ra'i, logika, tidak, tapi akidah mereka betul-betul dibangun di atas Al-Quran dan hadis. Dan siapapun, ya, yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis dalam masalah i'tiqad, masalah akidah, maka dia akan kuat. Maka hendaknya bagi kita dalam berakidah, ya, selalu mengedepankan dalil. Tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu wadin bikitabillahi wa birasulihi, ya, dan beragama dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, ya, dan tamassak bihablil, dan ikutilah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kamu akan bahagia, niscaya kamu akan selamat dari kesesatan, ya. Keselamatan dan petunjuk itu kalau kita berpegang teguh dengan Quran dan hadis. Kata Imam Malik, man aradan najata fa'alaihi bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menginginkan keselamatan, selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Selamat di dunia yakni selamat dari kesesatan, selamat dari penyimpangan. Selamat di akhirat yakni selamat dari siksaan di neraka. Bagaimana caranya? Fa'alaihi bi kitabillah, hendaknya dia berpegang teguh dengan kitabullah Al-Quran, wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya dia berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya, kenapa akidah ahlus sunnah itu begitu kuat, matang, ya, tegar? Karena akidah mereka dibangun di atas dalil Al-Quran dan sunnah, ya. Taib. Beliau kemudian membawakan dalil-dalil dari Quran dan hadis untuk menguatkan pendapat ahlus sunnah wal jamaah yang menetapkan sifat istiwa bagi Allah SWT, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arasnya. Faqala azza min qail fi suratil A'raf, ya, beliau membawakan dalil-dalil dari Al-Quran dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 54, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma stawa 'alal arsy. Sesungguhnya Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi sehari, mampu apa tidak? Mampu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan 6 hari. Hikmahnya, kata para ulama, menunjukkan bahwa segala sesuatu itu perlu hikmah, ya, pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Summa stawa 'alal arsy, ini yang menjadi pembahasan kalimat ini. Berarti Allah menetapkan bahwa dirinya apa? Punya sifat apa? Istiwa. Thumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah SWT istiwa di atas arsy. Apa istiwa artinya? Al-ulu wal irtifa, tinggi. Ya, Allah itu tinggi di atas arsy-Nya. Baik. Wa qala fi surati Yunus, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Yunus ayat 3. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma stawa 'alal arsy. Sama, ya.
Sesungguhnya Rabb kalian Allah SWT menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia istiwa di atas arasnya, ya, di atas arasnya. Wa qala fi suratir Ra'd, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 2. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha thumma istawa 'alal 'arsy. Allah yang mengangkat langit, menjunjung tinggi langit, bighairi amadin tarawunaha, tanpa tiang yang kamu lihat. Jadi langit sebesar itu nggak pakai tiang, ya, nggak pakai tiang. Sehebat apapun arsitek di dunia, kalau bikin bangunan pasti ada apa? Tiangnya. Tapi langit ciptaan Allah Subhanahu wa taala tanpa tiang. Ini menunjukkan kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arasnya. Ini juga dalam ayat ini Allah tetapkan apa? Sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fi surati Thaha, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat kelima. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu nama Allah, ya, zat yang maha penyayang. Dia istiwa di atas arasnya. Wa qala fi suratil Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 59. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy. Wa qala fi suratis Sajdah, Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 4. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy. Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan antara keduanya, antara langit dan bumi, fi sittati ayyam, dalam 6 hari, tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy-Nya. Wa qala fi suratil Hadid, Allah juga berfirman dalam surat Al-Hadid, yaitu ayat 4. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Allah istiwa di atas arasnya. Jadi ada berapa? Ada 7 ayat dalam Al-Quran yang mengabarkan Allah istiwa di atas arasnya. Fahadihi sab'atu mawadhi'a ahbarallahu fiha subhanahu annahu 'alal 'arsy. Ini adalah 7 tempat, 7 ayat di mana Allah Subhanahu wa taala memberitakan, ya, dalam ayat-ayat tersebut bahwa dirinya istiwa, yaitu tinggi di atas arasnya. Ini dalil-dalil yang menunjukkan sifat apa? Istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban bagi kita adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menarik, ada salah seorang ulama, diceritakan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Tarikhul Islam, ada salah seorang ulama pernah dipanggil oleh seorang, ya, ahlul bid'ah, tapi dia memiliki kedudukan. Dia mengatakan, kamukah yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu istiwa di atas arsy? Jawab sang alim tersebut dengan tenang, oh, bukan saya. Bukan saya yang mengatakan Allah itu apa? Istiwa di atas arsy. Tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengabarkan. Kemudian dibacakan beberapa apa? Ayat. Ya. Jadi bukan saya yang mengatakannya, tapi siapa? Allah sendiri yang mengabarkannya. Hanya saja bedanya saya mengimaninya dan Anda mengingkarinya. Ya, akhirnya apa? Diam orang tersebut. Yakni, apakah orang yang mengimani apa yang dikabarkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran akan disalahkan? Ya, apakah kau akan menghukum aku gara-gara mengimani apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala?
Kita hanya berkewajiban untuk mengimani apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, minallahi ar-risalah wa 'ala rasuli al-balagh wa 'alaina at-taslim. Dari Allah risalah itu, dan kewajiban Nabi adalah menyampaikan, dan kewajiban kita adalah apa? Ya, tunduk, nerima. Kewajiban kita adalah nerima apa yang disampaikan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Kalau kita tidak percaya dengan apa yang dibawakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya, padahal itu sering dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran, masa kemudian ya kita akan percaya dengan yang lainnya? Kalau Allah sendiri nggak kita percayai, terus dengan siapa lagi kita akan percaya? Yang paling tahu tentang Allah adalah Allah sendiri. A'antum a'lamu amillah? Apakah kalian lebih tahu daripada Allah SWT? Siapa yang paling tahu tentang Allah SWT? Dirinya. Ya. Kemudian siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah adalah yang menyampaikan risalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengagungkan ya apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ya, taib. Kalau ada yang mengatakan makna istiwa dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut bukan al-uluwu wal irtifa, bukan tinggi, ya, tapi maksudnya adalah istaula. Jadi sebagian ahlul bid'ah merubah atau mentahrif. Oh, bukan istawa, tapi apa? Istaula. Istaula artinya apa? Menguasai. Taib. Bagaimana kita menjawabnya? Pertama, ayyul ihwa, kaidah yang disepakati oleh para ahli bahasa, al-aslu fil kalam al-haqiqah. Hukum dalam suatu ungkapan itu harus dibawa kepada apa? Hakikatnya. Ini kaidah yang disepakati oleh ahli bahasa. Kita tidak boleh merubah kecuali kalau kita memiliki apa? Dalil yang kuat. Sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang sifat istiwa ini dalam Al-Quran di 7 tempat. Adakah antum dapati Allah pernah sekali saja ya mengatakan istaula? Nggak ada. Semuanya dengan lafadz apa? Istawa. Andaikan istawa bermakna istaula, tentu sesekali Allah SWT akan menyebutkan Ar-Rahmanu alal arsi istaula. Apa bedanya? Apa repotnya? Tidak ada yang paling fasih dalam menjelaskan ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, mengartikan istawa dengan istaula itu tidak dikenal dalam bahasa Arab. Ya, mengartikan istawa dengan istaula itu tidak dikenal dalam bahasa Arab. Diingkari oleh para pakar bahasa Arab sendiri. Tidak ada makna istawa bimakna istaula, itu tidak ada. Kalau ada yang mengatakan itu ada, qad istawa bisrun alal iraqi min ghairi damin, ya, min ghairi sayfin wala damin mughraqi. Ya, ada salah satu bait yang mereka gunakan sebagai hujjah. Itu qad istawa bisrun alal iraqi, Bisr menguasai Irak, min ghairi sayfin wala damin mughraqi, tanpa pedang dan tanpa pertumpahan darah. Kita katakan bait ini tidak diketahui siapa yang mengatakannya. Kita katakan ini bait tidak diketahui siapa yang mengatakannya. Kan lucu, hadis saja kalau nggak diketahui sanadnya nggak diterima, apalagi ini ucapan orang saja. Lagian juga mana yang lebih kita utamakan?
firman Allah ataukah ucapan orang yang belum diketahui siapa yang mengatakannya? Kenapa kita malah mengedepankan ucapan penyair yang belum diketahui siapa yang mengatakannya? Malah kita tinggalkan Al-Quran. Ya, taib. Yang ketiga, mengartikan istawa dengan istaula menyelisihi penafsiran para ulama ussalaf. Dan setiap penafsiran yang menyelisihi penafsiran para salaf, maka itu adalah penafsiran yang batil. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam Muqaddimah Tafsir. Apabila para salaf telah menafsirkan sebuah ayat, kemudian ada orang-orang belakangan yang menafsirkan, dan penafsiran ini bertentangan dengan penafsiran salaf, siapa yang lebih kita utamakan? Yang lebih kita kedepankan? Salaf yang lebih kita kedepankan. Ya. Kenapa? Karena salaf orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat, para tabi'in, khairun nasi qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka, dipuji. Sedangkan belakangan-belakangan nggak ada pujian untuk mereka. Ya. Kalau kita mengambil penafsiran yang baru kemudian meninggalkan penafsiran salaf, itu sama saja kita mengatakan penafsiran salaf itu salah, sesat, sedangkan yang benar adalah orang-orang belakangan. Mungkinkah itu terjadi? Ya. Jadi orang-orang yang mengatakan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in keliru, yang benar kita, kan lucu. Ya. Berarti kita lebih hebat daripada sahabat, daripada tabi'in. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat, mengartikan istawa dengan istaula itu tidak menyelesaikan masalah. Mereka merubah istawa kepada apa? Istaula. Alasannya apa? Karena kalau kita artikan istawa itu tinggi di atas arsy, berarti kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Karena makhluk juga tinggi, ya, punya sifat tinggi. Demikian juga kalau kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala punya sifat tinggi, berarti kita samakan Allah dengan makhluk. Itu alasannya. Ya, tayyib. Akhirnya mereka merubah istawa jadi apa? Istaula, menguasai. Apakah ini menyelesaikan masalah? Enggak. Karena menguasai, kita tanya, makhluk menguasai juga apa tidak? Menguasai juga. Berarti mereka yang ingin lari dari menyerupakan Allah dengan makhluk, pada hakikatnya mereka terjerumus menyerupakan Allah dengan makhluk juga. Mereka pengen lari dari menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, kita nggak mengartikan istiwa itu tinggi supaya apa? Supaya nggak menyerupakannya dengan makhluk. Akhirnya ganti dengan istaula, menguasai. Padahal makhluk juga menguasai, sama saja. Maka yang benar bagaimana? Yang benar katakan seperti yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Allah itu istiwa, tinggi di atas arsy-Nya. Cuma ya, istiwanya Allah tidak sama seperti istiwanya makhluk. Beres. Begitu juga dengan sifat-sifat yang lainnya. Ya, makanya perhatikan ini, kawan. Ini penting ya, karena banyak penyimpangan-penyimpangan dalam masalah tauhid asma dan sifat ini. Ya. Baik. Selanjutnya, warawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau sekarang tadi beberapa ayat sudah ya,
yang menunjukkan Allah istiwa di atas arsy-Nya. Dan istiwa itu adalah salah satu dalil yang menunjukkan Allah tinggi di atas arsy. Sebenarnya beda antara istiwa dengan ulu ya. Kalau istiwa itu adalah sifat fi'liyah, tapi kalau al-ulu itu sifat dzatiyah. Tapi sifat istiwa itu salah satu dalil yang menunjukkan Allah itu tinggi di atas arsy-Nya. Setelah membawakan beberapa ayat Al-Quran, beliau sekarang pindah kepada hadis. Nah, karena sumber beragama itu adalah Al-Quran, kemudian apa? Hadis. Kenapa? Karena hadis itu adalah wahyu juga dari Allah SWT. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah SAW berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkanlah. Makanya kita sebagai seorang muslim, mukmin, ketika kita mendengar, membaca, mendapati hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, terutama yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah SWT, kita hendaknya mengatakan, ya, amantu billah, aku beriman kepada Allah SWT. Ya, seperti yang kata Imam Syafi'i apa? Amantu billah wa bima jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, aku beriman dengan apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha kataba kitaban, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis sebuah kitab, qabla an yahluqal khalqa, sebelum menciptakan makhluknya. Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Ini yang disebut dengan apa ini? Hadis qudsi. Hadis qudsi. Jadi Rasulullah mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Itu berarti apa? Disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan hadis qudsi atau hadis ilahi menurut istilah Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Bahkan kata beliau, istilah hadis ilahi lebih tepat daripada hadis qudsi. Ya, hadis ilahi yaitu hadis yang disandarkan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan, hadis qudsi beda dengan Al-Qur'an. Hadis qudsi itu beda dengan Al-Qur'an. Apa perbedaannya? Kalau Al-Qur'an lafadz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lafadz dan maknanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan hadis qudsi. Kalau hadis qudsi itu lafadznya dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menyampaikan. Ya. Nabi yang menyampaikan. Yang kedua, di antara perbedaannya juga antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an, kalau Al-Qur'an mesti sahih, bahkan mutawatir. Tapi kalau hadis qudsi belum tentu sahih, tergantung sanad hadisnya. Bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif, bisa apa? Maudhu', bisa la aslalahu, tidak ada asal usulnya, tergantung kepada status hadis. Di antara perbedaan hadis qudsi dengan Al-Qur'an juga, kalau Al-Qur'an setiap satu hurufnya, siapa yang membaca Al-Quran, setiap satu hurufnya dilipat gandakan 10 kali lipat. Tapi kalau antum baca hadis qudsi, apakah memiliki keutamaan yang sama? Setiap satu huruf hadis qudsi berarti 10 kali lipat? Enggak.
Yang keempat, di antara perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi juga, kalau Al-Quran dibaca dalam sholat, kalau hadis qudsi nggak boleh. Antum boleh setelah waladhdallin amin misalkan, terus baca ya ibadi inni haramtu dzulma ala, nggak boleh, karena itu hadis qudsi bukan Al-Quran, bukan Al-Quran. Jadi hadis qudsi beda dengan Al-Quran, ya, beda dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis suatu kitab sebelum menciptakan makhluknya, ya, tulisannya apa? Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Terus fahuwa indahu fauqal arsy, ya, fahuwa indahu fauqal arsy, dan itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas arsy. Maka hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas arsy. Diambil dari kata tadi fahuwa indahu fauqal arsy. Ini jelas menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Ya, di atas arsy-Nya. Makanya hadis ini ayyuhal ikhwah menunjukkan kepada kita 4 sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1, kitabah, menulis, innallaha kataba kitaban. 2, sifat rahmat, inna rahmati, ini sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, al-ghadab, Allah itu juga punya sifat apa? Marah. Diambil dari kata inna rahmati sabaqat ghadabi, ya, ghadabi. Jadi Allah SWT punya sifat marah, cuma marahnya Allah tidak sama seperti marahnya makhluk. Yang ketiga, al-fauqiyah, yaitu tingginya Allah SWT di atas apa? Arsy. Ya, diambil dari kata fahuwa indahu fauqal arsy, di sisinya di atas arsy, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, catatan ini, tulisan ini ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas arsy, berarti Allahnya di atas arsy. Oleh karenanya hadis ini merupakan salah satu dalil di antara ribuan dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggi di atas arsy-Nya, ya. Nah, tinggi di atas arsy-Nya, dan ketinggian Allah terbagi menjadi 2. Yang pertama, uluwus sifah, ketinggian sifat-sifatnya. Kalau ini tidak ada perselisihan di kalangan ahlul Islam, semua sepakat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggi sifatnya. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tinggi di atas makhluknya. Yang kedua, uluwudzat, uluwudzat, ketinggian zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau di kalangan ahlus sunnah wal jamaah salafus saleh tidak ada perbedaan. Semua ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah sepakat Allah di atas arsy, zatnya dan sifatnya, zatnya dan sifatnya, tidak ada perselisihan. Tapi ada perselisihan di kalangan ahlul Islam. Perhatikan, ahlul Islam, ya, ahlus sunnah mengatakan Allah zatnya di atas arsy, ya. Tapi kalau ahlul bid'ah, mereka mengatakan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sifatnya saja yang tinggi, tapi kalau zatnya tidak. Mereka mengatakan Allah di mana-mana, Allah zatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang mengatakan bersatu dengan makhluknya, ada yang mengatakan Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam, ya. Ada yang mengatakan Allah ada di hatiku, Allah ada di setiap negara, ya, dan yang lain sebagainya, ya. Nah, jadi ini tidak ada perbedaan di antara ahlus sunnah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, zatnya dan sifatnya tinggi. Tapi ya, yang ada perbedaan itu adalah
antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Ahlus sunnah menetapkan zat Allah di atas arsy, sedangkan ahlul bid'ah mengatakan hanya sifat Allah yang tinggi, adapun zatnya tidak tinggi di atas arsy-nya. Baik. Ini insyaallah taala yang bisa kita bahas. Insyaallah taala kita akan lanjutkan ya pada pertemuan tahun ajaran baru pada Idul Adha. Pada Idul Adha. Ya. Karena ini pertemuan terakhir. Ya. Betul nggak? Nah, Rabu depan kita bahas yang Dzulhijjah, kemudian imtihan. Tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya, dan ya antum juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam imtihan, ya, mudah-mudahan semuanya naik. Amin. Nah, kalau nggak naik kelas ya naik pelaminan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.